Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah zakat. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai zakat emas dan perak, bahwa di dalam matannya dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal asmanu fasyai'ani, maka adapun barang berharga, yakni emas dan perak, fasyai'ani, maka yaitu dua macam. Barang berharga itu yang terkena zakat ada dua macam, az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Satu emas, kedua perak. Wasyara itu wujubiz zakati fiha, dan syarat-syaratnya wajib zakat pada emas dan perak khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal hurriyatu, yang kedua merdeka, wal milkutam, yang ketiga miliknya yang sempurna, wan nisabu, yang keempat nisab, wal haulu, yang kelima haul. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil daripada zakat emas dan perak ini akan dikemukakan. Wa ammal asmanu fasyai'ani, adapun barang-barang berharga yang wajib dizakati fasyai'ani, maka yaitu ada dua macam, az-zahabu wal fiddatu, yakni emas dan perak. Bahwa dasar hukum wajibnya zakat emas dan perak ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alimin. At-Taubah ayat yang ke-34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Itulah makanya diwajibkan kepada kita zakat emas dan perak. Harta simpanan adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Mengenai tafsirnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyimpan harta dan tidak memberikan zakatnya, maka celakalah dia. Kemudian didasarkan juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa zahruhu kullama barudat mu'idat lahu fi yaumin kana maqdaruhu khamsina alfi sanatin hatta yuqda baina ibad fayura sabilihi imma ilal jannati wa imma ilan nari. Tiada seorang pun memiliki emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali kelak di hari kiamat akan dibentangkan baginya papan-papan dari api, lalu ia dipanaskan di atasnya sehingga hanguslah lambung dan punggungnya karenanya. Apabila telah kembali dingin, maka diulangi lagi, yaitu pada hari yang lamanya seukur 50 tahun, seukur 50.000 tahun hari di dunia, sehingga terbayarlah di antara hamba-hamba. Kemudian ia akan diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga atau mungkin malah ke neraka. Itulah dalil emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.
Dan Allah telah menyiapkan bagi siapa saja orangnya yang tidak menunaikan zakat emas dan perak. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, dan bermula syarat-syarat wajibnya zakat fiha, di dalamnya, yaitu di dalam zakat emas dan perak, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, maka bagi orang kafir yang asli tidak ada kewajiban menunaikan zakat emas dan perak. Kemudian wal hurriyatu, orang merdeka, budak dan hamba sahaya. Budak atau hamba sahaya tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat emas dan perak. Wal milku tam, kemudian jarak, kemudian syarat, kemudian syarat yang ketiga adalah milik yang sempurna. Oleh karena itu, milik yang tidak sempurna tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat emas dan perak. Wan nisabu, syarat yang keempat, nisab, sudah terpenuhinya nisab, sudah mencapai nisab. Maka jika emas dan perak tersebut yang tidak mencapai nisabnya, ukuran standar minimal, emas dan perak yang tidak sampai nisabnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wal haulu, dan syarat yang kelima daripada zakat emas dan perak ada al haulu, 1 tahun. Yang perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun Komariah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketentuan dan dalil daripada zakat emas dan perak. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari dan mengetahui masalah ini, kita dapat melaksanakan dan menunaikan apa menjadi ketentuan agama, yakni zakat emas dan perak. Jika memang sudah sampai waktunya dan sudah terpenuhi nisab dan haulnya emas dan perak tersebut, kemudian kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka kata Allah, fabashirhum, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, bi'azabin alimin, dengan azab yang pedih. Kemudian juga bahwa kita akan dipanggang, ya, akan dipanggang punggung kita sehingga menjadi hangus.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, sangat pedih memang siksa daripada ketentuan ini. Artinya bahwa memang sangat diwajibkan. Zakat ini sangat dibutuhkan dan wajib dikeluarkan untuk menumbuh kembangkan kebaikan di antara kita dan untuk diri kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.